A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abang kakak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat ayat penting pagi hari ini. Banyak sekali ayat-ayat bertaburan. Ini izin saya balik. Kita bahas Asyura dulu, baru balik ke Fussilat. Silakan buka Asyura. Kemarin ini kita bahas kok begitu, Ustaz? Jawabannya ya memang begitu. Jadi manusia ini begitu, Ustaz. Tanggal di YouTube ya udah tadi dikoreksi ya. Sebentar ya Bang Kakak ya, tanggal di YouTube-nya sedang diperbaiki. Hari ini hari Kamis tanggal 2. Lihat Yud Quran Surat Asy-Syura ayat 7 betul. Asy-Syura surat ke-42 ayat 7. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi. Poin pentingnya setelah kalimat litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Ya, baca sama-sama. Wa kadzalika auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fihi fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Antum baca ini nih, Masya Allah, tabarakallah. Kok gitu Ustaz? Ya memang begitu. Dari dulu. Berarti Ustaz, tidak semuanya orang tuh mau ikut dengan apa kata kita Ustaz? Oh iya. Tidak semua orang mau langsung beriman Ustaz. Yes. Tidak semuanya langsung percaya Ustaz. Manalah langsung percaya? Lihat ayatnya. Auhayna ilaika Qur'anan Arabiyyan. Quran turun pakai bahasa Arab.
Allahu Akbar bahasa Arab, Sami Allahu liman hamidah bahasa Arab. Islam terbesar di dunia salah satunya di Indonesia. Jangankan bisa bahasa Arab, baca Quran dengan benar dia hampir 80% Muslim Indonesia tak bisa baca Quran. Kalau bahasanya orang sidak ulu saja gila. Ada yang salah tak? Orang lain belajar bahasa Arab, makanya sholat tak paham. Wallahu a'lam bissawab. Sering nyebut Allah a'lam bissawab. Bissawab tuh pakai ba atau pakai fa? Shawab. Allahu a'lam bissawab. Nah, shawabnya pakai fa. Fa atau ba? Pakai ba. Wallahu a'lamu bissawab. Alif lam shad waw alif ba. Itu kenapa di pondok ini SPA wajib belajar imla. Belajar apa tuh? Belajar bahasa Arab. Bisa kan? Dan mulai imla udah beda bisa belum? Alkitabu gimana nulisnya? Alif lam kaf ta alif ba. Alkitabu. Al-Qurrasatu. Oh, ada tasdid di atas huruf ra. Alif lam kaf ra sin. Bisa? Nih kayak gini. Misalnya ya, Al-Qurrasatu. Nah, Al-Qaryatu. Al-Qaryatu. Nah, ini pentingnya belajar bahasa Arab. Wa kadzalika auhayna Qur'anan Arabiyyan. Diturunkan Quran itu pakai bahasa Arab. Litunzira ummal qura, untuk memberi peringatan kepada penduduk Mekah. Ummul Qura. Wa man haulaha. Kenapa Mekah disebut ibu? Nya kampung halaman. Wa man haulaha, disebut juga penduduk-penduduk negeri di sekelilingnya. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fihi, untuk ngasih peringatan tentang hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ada yang di surga, sebagian ada yang di neraka. Emang kenapa begitu, Ustaz? Nih, lihat ayat lanjutannya. Yuk baca sama-sama. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. 1, 2, 3. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Sekali lagi. Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ
ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير Walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah mau bikin, kata Allah, aku akan bikin semua mereka satu umat saja. Semua langsung Islam, satu dunia. Apa maksudnya ummatan wahidah? Kalau Allah mau bikin sekelompok orang ini semuanya tuh taat, soleh, beriman, semua ikhlas, dari yang mulai pimpinannya sampai anak buah semuanya ikhlas. Bisa begitu? Bisa tidak Allah bikin gitu? Fakta kenyataannya enggak. Kok Allah enggak bikin begitu? Allah kan bisa bikin satu enggak usah jauh-jauh, satu munzalan ada 500 SPA. Allah bisa enggak bikin satu munzalan ini taat semuanya, soleh semua? Bisa enggak? Sangat bisa. Loh, kenapa ada yang datang, ada yang tak datang, ada yang sholat, ada yang tak sholat, ada yang ikut, ada yang tak ikut, ada yang rumahnya jauh justru malah sampai, yang dekat malah tak sampai. Kok begitu, Ustaz? Emang begitu. Ada yang tak ikut SMK sedih. Ustaz, habis ikut SMK Ustaz, saya harus di rumah sakit temankan suami, sedih saya Ustaz. Ada yang, wah, gimana caranya supaya tak ikut SMK Ustaz? Alhamdulillah hujan, pasti Allah alam mendukung. Alam mendukung, ngelak kungkung. Bukan masalah jarak ini saudara. Bukan masalah jarak bos. Tanya Canton, berapa menit Canton dari rumah ke sini? 20-an menit. Mana rumah Canton? Danau Sentarum. Jauh loh Danau Sentarum tuh. Tusibol benar. Kok datang terus Canton ini? BTN Ustaz. Apa BTN? Barisan Taubatan Nasuha. Wah, mantap. Man di atas tak? Mantap. Pertanyaan saya, ngapalah si man tuh di atas atap? 3 tambah 1 berapa jaraknya tuh? Ini masalah hati kawan-kawan. Ini masalah hati. Ada yang nunggu, alah besok dapat apa lagi ya? Besok dapat apa lagi ya? Ilmu apa lah kira-kira yang besok disampaikan? Surat berapa ya? Itu mungkin yang jadi pertanyaan-pertanyaannya. Ya kan? Tapi mungkin ada juga yang besok habis lah kena sindir lagi nih. Pasti Ustaz mau nyindir saya nih. Ini masalah hati. Walau sya'allah la ja'alahum. Ja'ala teman-teman kalau dalam bahasa Arab itu artinya create something new, membuat sesuatu yang tak ada jadi ada. Walau sya'allah la ja'alahum ummatan wahidah. Kalau Allah mau dibikin semuanya satu kelompok nih. Semuanya baik-baik. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah walakin yudkhilu man yasha. Walakin yudkhilu man yasha. Ulang ya. Walakin yudkhilu man yasha fi rahmati. Ulang baca sama-sama. Walakin yudkhilu man yasha fi rahmati. Badannya jauh di Sintang, hatinya di Pontianak. Badannya jauh di Palu, hatinya misalnya di Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Tapi ada yang hatinya di Pontianak, badannya di Pontianak, hatinya tak kemana-mana. Apa itu? Itulah ayat Quran.
Itulah ayat Quran yang bilang apa di situ? Yadkhilu may yasha'u fi rahmat. Allah akan masukkan orang-orang itu ke dalam rahmatnya, tapi Allah pilih. May yasha artinya yang Allah suka, yang Allah mau. Teman-teman bisa dibikin kesiangan loh subuh ini. Mungkin tak? Sangat mungkin. Tapi kok bangun? Mudah-mudahan kita termasuk kategori yang may yasha'u fi rahmati. Amin. Allahumma amin. Hujan kayak gini, punya istri, tidur yang punya. Ini udahlah tak punya. Udah ada lanjutannya, udah cukup bisa. Ya balik lagi kita ke Quran ya. May yasha'u fi rahmati. Allah pilih. Yudkhilu may yasha'. Allah masukkan, Allah tangkap. May yasha'u fi rahmati. Siapa bilang antum banyak utang, tak punya pekerjaan, dipecat, tidak bisa makan, itu musibah? Belum tentu. Allah sayang, Allah pilih. Sini kata Allah, masuk masjid dulu, belajar dulu, dapat ide, dapat konsep, dapat inspirasi. Siapa tahu teman-teman, selama ini kita kayak tak punya jeda, tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Masalah itulah membuat kita berhenti beberapa detik, berhenti beberapa saat, untuk kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Sehebat-hebatnya motor, saya walaupun belum pernah touring jauh-jauh, sini Sungai Jawi lah, lumayan jauh, Serdang Sungai Jawi. Itu teman-teman, motor-motor itu biasanya ada berhenti, ada jeda, rest area. Orang yang naik motor juga pakai rest area kan, kencing dulu, sholat, apa. Nah, jeda itu teman-teman kan matikan mesin. Jeda itu teman-teman kita berhenti betul, buka baju, ya kan? Nah, kadang-kadang episode masalah, episode kesulitan membuat kita tuh harus matikan mesin. Mesin apa? Mesin otak intelijen kita, mesin logika, mesin analisa. Ini kalau sekian 3 tambah 1 untung enggak tuh? Mesin ego. Lepas baju, pakai kaos kita, ya kan? Mikul beras. Saya kan episode rest areanya 2012. Berhenti saya. Aku nih S2 Kuala Lumpur. Kalau mau jadi dosen gampang, tapi sertifikat ijazah tinggal semua di Malaysia. Masih sampai sekarang di Malaysia, tidak saya bawa. Ijazah, sertifikat dan lain-lain saya tinggalkan di sana. Lalu saya ngelap meja, buka warung kopi Toaji, buka klinik terapi, pakai kasur. Itu dari jam 6 pagi kawan-kawan saya sampai jam 9, jam 10 malam, ngerebus air, nyiapkan teh, minum minuman herbal itu. Tidak enak, sangat tidak enak. Tapi Allah datangkan saya tanggal 5 Januari 15 Januari tahun 2012, itu balik Pontianak. Masih ingat saya? 20 hari kemudian lahirlah Ka'ara, tanggal 5 Februari 2012. Ara lahir. Dalam waktu 20 hari teman-teman, saya pulang dari Malaysia dalam kondisi minus. Alhamdulillah Allah takdirkan dapat uang. Dari mana?
dari klinik terapi, ada orang titip, ya kan? Situlah dapat rezeki uang untuk biaya bersalinnya ke Arab. Nomor 2. Jadi episode ngelepas baju, episode rest area, itulah mungkin cara Allah untuk yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Antum jangan ngerasa hina jualan es di pinggir jalan, jualan sosis goreng depan rumah. Kok antum merasa hina? Jangan. Itulah episode rest area. Episode apa? Rest area. Belajar untuk turun ke bawah. Kalau memang antum berlian, bos, kalau memang antum berlian, nanti pasti naik lagi. Pasti naik lagi. Loh, berlian itu, coba, misalnya ada cincin berlian, lemparkan ke paret. Harga cincin itu 300 juta. Antum yang punya cincin kira-kira ambil gak? Nyemplung gak? BKS. Sewa eskavator bila perlu kan? Eskavator sewanya misalnya cuma 10 juta, harga cincin 300 juta. Gali, kerok, tarik, mana? Serius kita cari. Coba kalau uang 1.000 masuk paret, lah sedekah. Sama-sama masuk paret, sama-sama kotor. Ngapa satu diambil, satu enggak? Yang satu berharga, yang satu enggak berharga. Abang kakak yang baik yang dirahmati Allah. Episode rest area itu episode kita buka baju. Buka baju apa? Dulu mungkin kita punya nama besar, dulu terkenal. Saya kan gitu. Aku nih Ustaz Gontor, terkenal. Orang kepercayaannya Pak Yai. S2 Kuala Lumpur. Iya kan? Saya bilang buka. Lap saya, ngelap meja, jual bubur, pakai banner. Pergi saya ke, masih ingat tempat desainnya, belum ada Munzalan Information Center, itu belum ada. Pergi saya ke Jalan Gajah Mada, ada gang sempit yang Gajah Mada 1 tuh. Kalau antum nengok Jalan Gajah Mada masuk, itu ada Yamaha kan, ada gang sempit situ yang tembusnya nanti ke Kopi Asyam. Nah, situlah saya desain sama si Akok. Masih ingat saya. Akok itu anak muda, pakai kacamata, badannya besar, desain cepat sekali. Saya kalau datang situ ketemu sama dia, Kok tolong desainkan kok. Saya ngasih arahan, ini nanti warnanya begini, ini warnanya gini. Ngerental jasa itu, ngeprint, bikin tulisan bubur ayam kampung, alhamdulillah tak laku. Nasi kuning tak laku. Ada sih yang beli. Padahal bubur ayam kampung tuh paling satu kali turun tuh paling cuma 6 porsi kalau laku. Nah, pertanyaannya, bila bayar hutangnya kalau 6 porsi ya tak laku? Nah, yang paling bahagia tuh pada saat hari Sabtu. Kalau udah hari Sabtu ada Encik Farid, Kak Irma, Kak Heni, ini yang Encik Farid Tanjung Pura. Nah, itu beliau datang sekeluarga sama Mami sama Encik, ya kan? Mau datang ramai-ramai. Disitulah alhamdulillah agak ada rezeki waktu udah mulai buka warung kopi Tok Haji itu. Kalau hari Sabtu aja. Akhirnya tuh buka pecel lele, kena kerjakan orang, macam-macam lah. Lucu-lucu. Karena mau fokus besarkan warung kopi Tok Haji, qadarullah klinik saya agak sepi jadinya. Maksudnya tidak dapat. Padahal income yang besar yang jelas-jelas banyak tuh dari klinik terapi. Karena ada amanah orang. Saya memilih besarkan ini amanah. Alhamdulillah dengan izin Allah warung kopi Tok Hajinya tak laku, tutup dengan hamdalah. Ya kan? Justru malah yang terjadi orang nitipkan infak, nitipkan sedekah. Saya bilang muka aku nih kayaknya bukan muka penjualan, mukanya muka nasi kotak. Bang, ini yang katanya suka ngantar-ngantarkan bantuan ke anak yatim ya? Hah? Tulisannya warung kopi Tok Haji, kok datang bawa titipan? Muka-muka Baitul Mal kayaknya. Dah
Iya kak, titip selimut ya, titip astagfirullah, kelambu ya, kelambu titip di warung kopi itu gimana ceritanya? Biar kopinya tak bernyamuk ke? Ini saya ini ada barang-barang begini, Ustaz tolonglah disampaikan. Oh, lama saya terdiam. Apa maksud Allah ya gitu? Dagangannya tak. Oh rupanya itulah episode rest area. Buka baju gitu kan? Dah, habis itu udah buka baju kan nggak tahu siapa. Orang taunya kita pembuat kopi. Saya pernah kena ketawakan. Jadi orang tuh makan di situ. Terus dia makan. Saya kan ya namanya orang tak biasa dagang ya, baru-baru mulai gitu. Makan apa aja bang gitu. Ngambil orderan nih. Ah, saya nasi kuning ini sekian, berapa nih? Duh, berapa ya saya bilang. Ini antara mau nyebut harga modal dengan harga ini tak bendai. Cepatlah bang kata dia. Sebentar ya kata dia. Begitu saya balik dia ngetawakan saya. Alah dagang mau tak pandai ngitung gitu lah kira-kira omongannya. Mimip yang keluar habis itu adik saya. Mimip. Berapa bang? Dek kau keluar dek. Kau hitung kan bang tak pandai ngitung ya. Rupa memang tak cocok dagang, cocoknya sedekah ya. Awal-awal tak pandai, tak ngerti, tak tahu apa. Tapi saya tidak marah. Abang tahu tak aku nih Ustaz? 10 tahun aku di gontor. Nah, pakai percak itulah, percak. Kain lap yang warna. Tapi sambil ngelap tuh saya yakin insya Allah suatu saat aku muncul lagi ke permukaan. Ini rest area Pak. Namanya rest area kan panas gerah kan. Mandi gitu, mandi lah, buka baju, mandi segar lagi. Begitu. Jadi kalau antum hari ini ngerasa sedang tidak nyaman, sedang tidak enak, anggap aja sedang episode rest area. Kenapa? Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih waz-zalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang-orang zalim tuh, orang-orang yang jahat tuh, orang-orang yang sukanya jilat tuh, orang-orang yang sukanya ngambil uang orang lain tuh, orang-orang yang kerjanya berpura-pura baik itu, ma lahum min waliyyin wala nasir. Tidak ada pelindungnya. Tidak ada juga yang mau menolong dia. Kalaupun ada yang datang membersamai dia, itu pasti orang-orang yang sejenis dengan dia. Oportunis juga, cuma kelasnya masih kelas ratusan juta. Si oportunis yang kelasnya kelas-kelas 2 juta, 3 juta. Nah yang diikuti penjilat senior kelas miliaran. Apa nih? Ketulusan teman-teman akan menghasilkan ketulusan yang lain. Coba diulang. Ketulusan akan menghasilkan ketulusan yang lain. COVID ini rest area. Era episode rest area, kata Kang Dodi. COVID ini rest area. Kalau bagi saya rest area. Banyak hal yang saya bisa kerjakan dengan izin Allah wasilah COVID. Ketulusan teman-teman akan menghasilkan ketulusan yang lain. Ustadz, wasilah COVID ini Ustadz, saya dapat karyawan-karyawan pada hilang Ustaz. Ini pada meninggalkan saya Ustaz. Itulah dia episode penting. Kok begitu Ustaz? Kalau antum di proses jaya terus, sukses terus, hebat terus, berhasil terus, jangan-jangan penjilat-penjilat di sekeliling antum itu juga
terus bertahan. Karena dia kan akan cari tempat yang nyaman. Namanya benalu. Benalu tuh akan terus hidup kalau pohon yang ditumpangnya masih ada makanan dan subur. Dia memang cari enak. Nah, yang kayak gini-gini nih kalau udah mulai kering kemarau mati tidak dia? Mati, atau dia cari tempat lain. Orang-orang yang suka jadi kutu loncat tuh, kadang di sini, bentar di sana, lompat lagi, pas lagi susah hilang dia, pas lagi ini datang kumpul semua, biasalah, coba bilang. Biasalah. Ada fasilitas dekat lah. Nama gak kutu loncat, nama gak kutu loncat. Giliran tak ada, hilang. Mulai nak nyalah-nyalahkan, mulai nak biasa. Ustaz tahu ya kayak gitu-gitu, tahu. Nengok. Saya punya mata di mana-mana dengan izin Allah, punya telinga di mana-mana dengan izin Allah. Bisa dengar Ustaz, kedengaran kok. Jadi gimana Ustaz? Lah, ya memang gitu. Biarkan nanti dia tersingkir dengan sendirinya. Kalau memang dia punya niat baik, apa kata Abu Bakar kepada sahabat di Darul Arqam ketika Umar datang? Waktu itu Umar belum masuk Islam. Abu Bakar pula, Hamzah. Begitu Hamzah dengar ada Umar bawa pedang, itu kan lupa lepas pedang itu, Pak. Lagi puncak benci kan, mau bunuh Rasulullah, ternyata malah masuk Islam. Teman-teman ingat, Umar bin Khattab siapa? Di puncak bencinya. Dan justru malah mendapat hidayah. Di puncak benci, bahkan sampai pengen bunuh. Ustaz, kalau ada orang ngomongkan Ustaz, saya tak rela Ustaz. Loh, cuma ngomongkan ya kok tak bunuh? Nggak sampai bunuh. Paling cuma sindir-sindir di status Instagram, status WA, Instastory lah, cuma 15 detik, 2 kali 24, 1 kali 24 jam hilang. Masa sakit hati? Saya screenshot Ustaz, saya nggak rela Ustaz. Kalau kata Kabi tuh sesimpel itu untuk marah. Saya tidak terima Ustaz. Saya terima. Nah, ngomong apa? Kok gitu Ustaz? Ya, emang begitu. Umar bin Khattab di puncak benci, coba bilang. Justru malah dapat hidayah. Walaki yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Udah pegang pedang mau benci, mau tebas Rasulullah. Apa kata Hamzah? In jaa khairan nu'tihi khairan. Kalau dia datang dengan niat baik, kita sambut dengan baik. Bak pepatah mengatakan, awak datang kami sambut, awak balik kami doakan. Sambut. Begitu datang, tangkap Umar. Ngapain kita sini? Kan kalimat lanjutannya itu apa? Rasulullah bilang, Hamzah bilang apa? Wa in jaa syarran qatalnahu bisayfi. Ini yang paham bahasa Arab, Ustaz. Apa maksudnya wa in jaa syarran qatalnahu bisayfi? Apa artinya? Kalau dia datang dengan niat jahat, datang dengan niat buruk, kami akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Wah, ngeri. Apa itu artinya? Apa? Senjata makan tuan. Kau datang baik, ku sambut baik. Kau datang dengan niat jahat, ku bunuh kau sama pedang kau seorang. Apa artinya tuh? Udah pernah saya sampaikan. Dibunuh dengan hina. Kau pakai pedang itu untuk bunuh aku kan? Kau bunuh pakai pedang kau seorang. Itu kalau dalam bahasa Arab kalimat ihmal, kalimat meremehkan, melecehkan. Itu udah kena mental lah gitu kira-kira. Bahasa anak zaman apa? Kena mental. Kau mau fitnah-fitnah kebaikan ini, kau mau caci maki kebaikan ini, kau justru terfitnah dan terjungkal dengan fitnah yang kau buat seorang. Begitu saudara.
Nyambung. Berlian ya tetap berlian, teh kucing tetap teh kucing sampai kapanpun. Paham? Oke. Diamond dimanapun berada tetap diamond. Sekali diamond. Maka si diamond ini di rest area tuh perlu istirahat sebentar, mandi lo, ngopi lo, makan lo gitu, duduk lo bentar, tarik nafas. Apa? Saya belum dapat kalimatnya. Kalau antum misalnya lagi itu tuh, kan capek naik mobil tuh, duduk berhenti sebentar, terus meluruskan badan di musola terus gini. Nah, apa namanya tuh? Hah? Kencing. Bahasa Eropanya bujurkan badan. Bahasa Melayu, kalau bahasa Sunda nggak boleh. Makanya orang Sunda kalau datang ke Pontianak pas nanya jalan, Kang ini kemana? Belok kita tuh, bujur ya Pak? Karena bahasa Sunda artinya negatif. Ketawa dia. Hah? Mau langsung keluar tuh, leyeh, ngolek, ngerang, entah apa-apa lah pokoknya ya. Nguliat, nah, gitulah pokoknya ya. Kita ini kan rekan tuh. Alhamdulillah. Sip dah nih, sip. Oh, kan? Gitu tak? Gas lagi kita nih. Gas. Menggeliat. Bahasa Malaysia. Stretching kiai, oke, iyalah, gitulah dia. Saya kira kencing tadi. Nah, wasilah corona ini bisa peregangan otot sebentar. Kenal kita dengan yang namanya Zoom. Ada yang wasilah corona justru malah kenal sama SMK, ya kan? Ada yang corona dapat jodoh, dapat bisnis baru, dikasih ide sama Allah. Ada bisnis yang bisa dilakukan. Tapi habis itu kita jalan lagi enggak? Jalan lagi bos, karena kita berhentinya di rest area, bukan di tujuan. Coba diulang. Kita berhentinya di mana? Rest area. Tujuannya udah sampai belum? Belum, abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, kita belum sampai ke tujuan, baru di rest area. Maka wajib lanjut tak? Lanjutkan lagi tak? Jalan lagi tak? Gas. On bike semuanya. Dah siap? Oke, baca doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa qina bu'da. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tamin bi khairin ya karim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Bismillah. Hidupkan motor, jalan. Kenapa jalan lagi? Karena belum sampai. Ini bukan tujuan, rest area. Paling makan tahu, ya kan? Minum kopi yang suka minum kopi, ke WC, sholat jamaah, ya kan? Makan bakso, Indomie pakai telur, rest area. Betul itu. Kena lubang-lubang tadi Ustaz, kalau gitu kan? Habis itu bareng kawan, tidur, tinggalkan. Loh, masa kita mau maksa orang tinggal di rest area? Aku mau di sini, kata dia. Kita masih mau lanjut perjalanan. Nah, kau tinggal di rest area, aku sih tidak mau tinggal di sini. Secantik-cantiknya rest area teman-teman, itu tuh sementara. Coba ulang. Nah, secantik-cantiknya dunia ini sementara juga gitu loh. Bukan tujuan kita di sini, sana. Nyambung nggak? Nah, ayo semuanya. Dunia sementara.
Lalu lagunya sendiri kalau dengar miskin sementara, kaya pun sementara, jomblo sementara, nikah sementara, susah sementara, sakit pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Biasa aja, rest area. Rest area. Nggak usah sedih. Sambil jualan es, antum kan? Sambil jualan pentol, sambil jualan kue di pinggir jalan, sambil nyanyi. Susah sementara, sukses pun sementara, pakai gerobak sementara, pakai mobil sementara. Hari ini naik pick up, besok naik Alphard, biasa. Hari ini pakai motor, besok pakai sepeda, lusa jalan kaki. Wah, Ustaz cocok jadi Ahmad Dhani. Udah dibilang Ahmad Dhani yang mirip saya. Saya yang ngajarkan nyanyi. Gurau. Jamaah nih. Antum, saya tuh teman-teman, ingat ya, waktu episode jualan nasi kuning, itu orang beli nasi, itu mengucapkan terima kasihnya saya tuh, saking senangnya orang beli tuh, panjang doanya. Mudah-mudahan sehat, bu, panjang umur, murah rezeki. Bingung kali jual nasi kuning, tapi kok doanya panjang. Oh ya dek, makasih ya dek. Panjang doa adek nih kata dia. Masa saya mau bilang, aku Ustaz bu, lagi nyamar jadi tukang jual nasi kuning. Lagi intel nih bu. Nah, jualan yellow rice 35.000. Maka antum yang hari ini lagi di fase jualan, episode sementara, tenang ya, ya. Bang Muya, mana bang? Dorong Alphard Pak Ustaz tuh dia. Alphard. Di mana jual dorong Alphard? Di jalan Tanjung Pura. Dorong Alphard. Semua sementara. Sakit, senang, susah, akhirat selama-lamanya. Jadi jomblo dibully, sementara nanti udah nikah, ada di ujiannya, tunggu ya nanti kira selesai kan, belum. Nama gak rest area, tanya yang udah nikah lah, tanya lah, nah, nyaman gitu. Tapi mendingan nikah. Oh iya jelas lah, jomblo dengan udah nikah ya pastilah lebih bagus udah nikah, ya kan? Panik gak? Panik lah, masa enggak? 3+1 siapa tuh? Aduh, akhirnya bisa nempok-nempok kawan yang sebelah, sama lah, nasib kita banget ya. Malah mereka kena sebut nih, hidup jomblo. Nasib. Dah. Jadi teman-teman, kalau orang zolim ada penolongnya? Tidak ada. Ada pelindungnya? Tidak ada. Orang tak jujur? Ada pelindungnya. Orang baik, orang tulus, orang ikhlas, ada musuhnya. Biasalah. Apa? Pertanyaannya, ketika antum berada di rest area, ada nggak yang nanya-nanya antum atau ngajak-ngajak? Udahlah sini aja. Jauh tuh masih, tenang loh kita boy. Santai loh gitu. Ada nggak yang ngajak-ngajak tetap santai? Ada. Tapi yang otaknya langsung pada tujuan, fokus pada tujuan, dia akan bilang, nggak bisa, kita tak boleh lama-lama sini, boy. Nanti tak keburu kita nih.
Kalau lewat daerah sini terlalu malam, agak bahaya. Yuk cepat yuk. Gas. Yuk bisa yuk. Gitu nak bahasa budak-budak sekarang. Yuk. Siapa yang belum kencing nih? Siapa yang belum udah sholat semua? Kan kita ada ingatkan gitu. Betul enggak? Siap. Udah Ustaz. Yuk naik semua. Duduk on bike. Bismillah baca doa. Jalan lagi kita melanjutkan perjalanan karena tujuan belum sampai. Kita ini belum sampai, masih perjalanan. OTW, oke tunggu Pak. Apa? OTW, oke tunggu Pak. OTW kalau bahasa Jawanya ojo takon wae. Nang di kowe. OTW, ojo takon wae. Apa artinya ojo takon wae? Jangan nanya terus. Yuk bisa yuk. Yuk mulai yuk. Naik lagi gitu kan. Masuk mobil lagi. Udah teman-teman, itu kira-kira materi SMK hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu kebaikan yang bisa kita tangkap, ada amal soleh yang bisa kita kerjakan. Yuk bisa yuk jalan yuk. Fokus ke tujuan. Nama gak lagi di rest area. Sabar. Nanti kalau udah naik lagi ke permukaan, antum akan ingat episode susah itulah yang membuat antum menjadi pribadi yang punya akhlak yang baik. Diremehkan orang, dilecehkan, diketawakan, itu justru vitamin. Demi Allah, vitamin. Jangan antum marah-marah. Biarkan pupuk itu datang, biarkan vitamin itu datang. Nanti antum akan ingat episode itu. Kalau tidak ada pupuk, antum tidak tahu. Nikmati ya. Dan teman-teman, ini yang saya dengan izin Allah rasakan. Kalau antum pernah mengalami diremehkan orang, dilecehkan orang, disakiti orang, dan seterusnya, begitu antum dengan izin Allah ada di fase berhasil, ada di fase sukses, ada di fase nyaman, ketika ada orang datang kepada antum dan bercerita tentang kesulitannya, antum bisa merasakan yang dirasakan. Lalu antum bilang gini, bro, tenang bro, insya Allah pasti lewat kok. SPBU semua pasti berlalu, tenang ya. Saya pernah juga di episode itu. Nah, antum yang pernah susah ngomong begitu, beda otoritinya sama orang yang tidak pernah susah. Jadi kalau ada di episode rest area, ya antum nikmati ya, rest area. Tenang ya, tidak lama kok, demi Allah tidak lama, sebentar. Selama antum lurus, selama antum lillahi ta'ala, selama antum tidak zalim. Ya kan? Kalau zalim kata Allah, ma lahum min waliyyin wala nasir. Ma lahum min waliyyin wala nasir, tidak ada pelindung, tidak ada juga penolong. Ya kan? Tidak ada yang nolong kalau orang zalim. Tapi kalau orang baik, orang jujur, orang tulus, yang lillahi ta'ala berbuat karena Allah, tidak karena siapa-siapa, tidak karena apa-apa, ada penolongnya? Ada pasti, ada pelindungnya. Siapa? Allah lah. Siapa investornya Ustaz? Siapa yang backing Ustaz? Oh, Allah. Kalau yang di dunia Ustaz nampak depan mata, orang-orang baik didatangkan Allah untuk bantu antum. Orang-orang baik didatangkan Allah untuk mensupport antum. Dia bilang, antum ini kok jualan nasi kuning di pinggir jalan? Antum ustaz ya? Enggak, saya bilang bukan. Saya itu tukang klinik terapi sama dia. Enggak, antum ustaz nih. Siapa yang ngomong saya kayak gitu? Ngomong ke saya kayak gitu? Tok ya, Bang Nur Hasan. Ditangkaplah saya. Ajak, saya mau kenalkan apa?
Dulu dari dulu udah manggil Tok Haji. Saya udah mau kenalkan Tok Haji. Tok Haji ini anak siapa, kata beliau. Saya anak Pak Husni almarhum. Pak Husni yang dulu di situ. Iya. Terus apa? Adik-beradik saya sebutkan silsilah keluarga saya. Ini, Allah, ini bukan orang jauh, ditangkap langsung. Nek Derma tuh nenek saya, istrinya Tok Haji. Tok Haji itu panggilan untuk datuk saya, Tok Haji Godek. Ya, nah, Nek Derma, alah kata Bang Nur, saya dulu kalau main bola ke Sleon, Nek Derma lah yang ngurut saya, kata Bang Nur begitu. Nah itu nenek saya, Bang Nur, saya lah yang bagian bawakan gelas yang isinya minyak untuk urut. Pecah gelasnya tuh, ya kan? Nah, itulah yang dibilang betua raya. Betua raya itulah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, mustahil miskin. Maka Tok Ya sering ngomong sama saya, Tok Haji betua raya, kata Tok Ya. Tok Haji betua raya itu doa dari nenek saya tahun 89, zaman saya masih kecil. Diceritakanlah, habis itu Tok Ya bawa saya kemana-mana. Bapak ibu yang diramatkan, Tok Ya kerjanya bawa ustad kan, kemana-mana kan bawa ustad kan. Diceritakan saya mengalami. Asal ada majelis taklim ini ada ustad dari Gontor, alumni Kuala Lumpur Malaysia, dibawa. Suruh ceramah 14 menit, 5 menit, kultum, kuliah terserah antum. Saya cerita apa yang saya tahu, Bapak Ibu, saya tak pandai ceramah, saya bilang, saya tahunya cerita aja, boleh saya cerita pakai bahasa Melayu? Boleh, kata jamaah. Bu, saya kemarin baru datang ke panti asuhan, ada pondok pesantren di situ tuh Bu. Alah Bu, berasnya patah-patah, begitu ceritain Pak beras. Selesai, di mana tuh, Dek? Kata di mana tuh Ustaz? Boleh enggak kami kunjungan? Boleh Bu, nanti kita tunjukkan alamatnya. Antarkan, tunjukkan. Besok datang lagi. Lama-lama orang support, orang dukung, orang apa. Tak hilang cerita jual nasi kuning, hilang cerita jual bubur ayam kampung, sibuk distribusikan beras. Pergi pagi, balik jam 11 malam. Bunda udah tidur menjaga anak seorang. Ada pembantu, jagalah Bunda. Saya keluar, balik jam 11 sama Om Pi. Bertiga kami. Mobilnya double cabin kan, depan Om Pi, sampingnya Fras, belakang saya. Cerita, udah depan rumah tuh bisa 1 jam ngobrol. Nanti nih Om Pi, nanti kerakannya kan sampai sana. Saya tahu mereka berdua tuh pasti bingung, abang yang ngomong apa lah. Jam 11 malam ngayal. Terus antum-antum yang baru sebulan 2 bulan di Kolbras, Ustaz kenapa ya tim kami belum solid, tim kami belum. Tawa saya. Oh iya. Kalau saya ketawa ya lucu. Manusia itu dan santri-santri baru gak mulai. Gimana Kiai? Kok kita belum? Ingat ini cuma res. Ya, Bang Kakak, makasih banyak. Ini YouTube-nya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak apa-apa. Yang penting hatinya jangan mati. Kayak gini-gini ini bagi saya biasa ya. Mau YouTube-nya mati, mau apa, enggak ada. Ada alasan saya mau marah-marah. Sabar ya, Bang Kakak ya. Baru gak sebentar, baru sedikit Bang. Yang lebih susah dari kita banyak kok. Betul gak? Kita masih bisa makan. Justru terakhir ya, closing statement saya. Kalau antum mengeluh, kalau antum marah-marah, kalau antum tidak terima, tidak ridho dengan ketetapan Allah, itulah yang membuat pertolongan Allah tidak jadi turun. Padahal udah dekat lagi. Ini tengok ya, ini tangan saya ini ibarat pertolongan Allah. Ini antum. Udah, begitu antum bilang gini, aku nih, aku tak bisa kayak gini. Kalau aku sibuk ngurus beras, siapa ngasih makan anak istri aku? Siapa yang tuh naik lagi ya, pertolongan Allahnya. Nyambung? Orang tanya, wajar kalau nanya. Oh, Ustaz,
Fokus ngurus infak beras, ngurus anak yatim, makan anak istrinya gimana? Siapa yang ngasih nafkah? Itulah yang sampai hari ini saya belum sampai gak jawabnya. Ada rezeki, tanya sama Bunda Om, tanya sama Arab, tanya sama Kak Iya. Waktu melahirkan, bisa-bisanya tak punya duit pas melahirkan, orang datang ngasih amplop, tah dari mana-mana, datang, tah dapat tahu dari mana. Tahu begitu dihitung amplopnya cukup bahkan lebih untuk bayar persalinan. Nangislah, mana ada Baitul Mal, mana ada dana tabaruk. Antum hari ini SPA ada tabaruk, ada Baitul Mal, bisa pengajuan, bisa SPM, kok nggak mau bergerak? Jangan-jangan bukan bersyukur malah kufur. Dah. Jelas? Cek? Oke, coba cek. Aku ini termasuk yang bersyukur atau yang kufur ya? Aashkuru am akfur. Gitu Nabi Sulaiman. Masa-masa rest area itu saya nikmati dan saya ingat betul. Screenshot setiap episodenya. Saya screenshot setiap episodenya. Untuk apa? Untuk saya ceritakan ulang nanti. Masya Allah, haula wala quwwata illa billah. Ayo ngomong kakak, semangat. Ini baru rest area. Sip. Terima kasih banyak. Jazakumullah ahsanal jazaa. Barakallahu fikum. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Uum, doakan anak-anak saya 4F, Vira, Farah, Faya, Fatih. Doakan juga mama saya Wawa, doakan ibu yang ada di Lampung, doakan kami adik-beradik, semoga dijaga dan dilindungi Allah. Insya Allah kami semua juga ikut mendoakan abang kakak semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Semoga hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Semoga hari ini kita bisa beramal lebih semangat, lebih tulus, lebih ikhlas. Mudah-mudahan Allah ampuni dan Allah tutup semua aib serta dosa-dosa kita di masa lalu, dan semoga Allah terima amal soleh kita semuanya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.